got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it come, Halo, selamat siang. Saya Ibu, gimana udah bisa kita mulai untuk proses sesi wawancaranya? Boleh, silakan. Kalau boleh tahu, Ibu sebagai guru apa ngajarnya? Saya sebagai guru SMP, khususnya di kelas 7 dan 8 di salah satu sekolah swasta di Binong, Curug. Kalau boleh tahu, Ibu ngajar di sekolah tersebut sebagai guru mata pelajaran apa? Ya, saya mengajar sebagai guru mata pelajaran IPS dan juga bahasa Indonesia. Baik, di sini kan kita yang ingin kita tanyakan itu mengenai aktivitas guru dalam membangkitkan semangat belajar dan mengajar terhadap siswa-siswi di kelas. Menurut Ibu, definisi semangat dalam belajar mengajar itu seperti apa? Definisi semangat itu adalah ketika saya, khususnya guru dan juga murid-murid itu memiliki usaha mengajar dan juga diajar gitu dalam kelas tersebut. Artinya guru dan murid sama-sama terlibat aktif gitu dalam setiap mata pelajarannya ataupun juga setiap metode pengajaran yang saya lakukan di dalam kelas, sehingga keberlangsungan kelas itu, kegiatan mengajar itu teraplikasikan gitu di dalam setiap pembelajarannya. Dalam proses belajar dan mengajar, bentuk perilaku seperti apa yang pernah Ibu lakukan terhadap siswa di kelas? Mungkin bisa Ibu kasih contohnya yang mungkin Ibu terapkan terhadap siswa-siswi di kelas dalam membangkitkan semangat belajar dan mengajar terhadap siswa tersebut. Metode yang saya lakukan adalah dengan memberikan yang namanya ice breaking gitu. Jadi di setiap pembelajaran itu kita bukan hanya mengajarkan teori saja kan. Kalau misalnya teori kan siswa bakalan jenuh. Jadi di sela-sela itu ketika melihat ada gestur murid yang udah mulai nggak semangat gitu, kita mulai membangun atau membuat yang namanya ice breaking atau pencairan gitu, mencairkan suasana melalui apa, melalui games atau mungkin bisa tebak-tebakan gitu, atau mungkin melalui gerakan-gerakan simpel dan sederhana. Sejauh ini yang Ibu rasakan terhadap semangat belajar yang Ibu lakukan efektif nggak terhadap siswa-siswi di kelas? Sejauh ini cukup efektif, tapi tidak menutup kemungkinan ada beberapa siswa ya yang mungkin memiliki dia nggak suka dengan games tertentu gitu ya. Maka saya mencari alternatif lain, mungkin ya kita tebak-tebakan, bukan games yang menggunakan fisik. Mengenai semangat siswa dan siswi dalam belajar, seperti pada saat jam-jam kritis nih, seperti jam 11 ke atas, jam 12 kan mulai semangat siswa nih udah mulai layu atau udah mulai kurang dalam semangat dan belajar. Cara seperti apa yang Ibu lakukan untuk membangkitkan semangat belajar terhadap siswa-siswi tersebut ketika pada saat jam-jam tadi? Di sekolah kami sendiri, untuk jam 12 itu adalah jam istirahat. Kita mulai pembelajaran itu kembali di jam 1 gitu, dan di jam 1 itu juga jam-jam rawan karena siswa udah pada kenyang kan, terus juga mereka mungkin ngantuk. Peran saya sebagai seorang guru ya pertama tidak langsung memberikan pembelajaran gitu untuk mereka pelajari, tapi terlebih dahulu saya bertanya apakah mereka sudah makan, memberikan sekadar ya pertanyaan sederhana gitu mereka bisa jawab. Lalu yang kemudian mencoba untuk memotivasi mereka sebelum mulai pembelajaran kembali dengan beragam hal gitu, melalui kata-kata motivasi atau juga dengan metode pengajaran, dimulai dari yang tadi ice breaking atau juga games dan sebagainya. Menurut Ibu, dari pola perilaku mereka yang tidak memiliki semangat belajar dan mengajar di kelas, apakah dapat mempengaruhi kenaikan kelas nantinya? Menurut saya bisa mempengaruhi ya, karena jika mereka tidak memiliki motivasi dalam belajar kan pasti mereka tidak akan memahami pembelajaran tersebut, yang pertama. Terus yang kedua ya, itu akan mempengaruhi teman-teman yang lain, juga pasti mempengaruhi gurunya, bagaimana guru dapat melihat anak tersebut. Jadi ini bisa menjadi salah satu indikator. Lagi kalau misalnya di kurikulum K13 itu kita masih ada yang namanya sistem tinggal kelas, jadi pasti akan dipertimbangkan, pasti ini akan masuk di ranah afektif siswa gitu, perilaku siswa. Misalnya di pembelajaran itu kan ada afektif, psikomotor sama kognitifnya gitu. Jadi ini akan dinilai di ranah afektif siswa, bagaimana perilakunya di sekolah gitu, apalagi setiap pembelajaran, apakah dia terlihat semangat untuk belajar atau malah justru ya sepele terhadap setiap pembelajaran, contohnya bermalas-malasan atau tidak mendengarkan instruksi guru dan lain sebagainya. Ini akan berpengaruh. Siswa yang
sudah dinyatakan tinggal kelas, itu kan sebelumnya berarti dia malas untuk belajar. Apakah dengan tinggal kelas itu semakin membuat dia malas belajar? Pasti mereka akan termotivasi ya. Kegagalan yang mereka rasakan mungkin di 1 semester, 2 semester tersebut mungkin akan bisa membangkitkan semangat mereka lagi. Maksudnya kalau misalnya guru di sekolah kami, ketika ada anak yang tinggal kelas begitu, kami tidak akan langsung menjudge mereka bahwa mereka adalah anak-anak yang low kognitif banget, tapi kami tetap memotivasi mereka untuk mereka tetap semangat meskipun mereka gagal di tahun ini, mereka bisa untuk melanjutkan prestasi mereka di tahun berikutnya di jenjang yang sama gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan mereka akan putus asa. Lalu bagaimana cara yang Ibu lakukan untuk menangani siswa tersebut yang tadinya dia memiliki hambatan dalam perkembangan belajar mengajar itu? Bagaimana solusi yang Ibu lakukan untuk membangkitkan semangat dan agar dia lebih mudah dalam memahami pelajaran yang nantinya berlangsung? Bagi saya sendiri untuk setiap minggunya pembelajaran misalnya IPA itu kita ada 5 jam pelajaran setiap minggu. Itu menurut saya adalah waktu yang sedikit. Sehingga cara yang saya lakukan atau solusinya itu adalah memberikan pelajaran tambahan setelah pulang sekolah. Pada beberapa siswa yang mungkin saya udah notice ini perlu ya untuk dibimbing lagi gitu di mata pelajaran tersebut gitu. Jadi saya berikan pelajaran tambahan setelah pulang sekolah. Bagaimana cara yang Ibu lakukan untuk membangkitkan partisipasi belajar dan mengajar terhadap siswa-siswi di kelas yang telah Ibu lakukan sejauh ini? Saya membuat yang namanya strategi pembelajaran Think Pair Share. Adalah salah satu strategi pengajaran yang bukan hanya menuntut siswa untuk berpikir saja, tapi juga berkolaborasi di dalam kelas. Artinya, ketika siswa mendapatkan sebuah pembelajaran, mereka bukan cuma hanya yang mendapatkan untuk dirinya sendiri, tapi mereka bisa berkolaborasi dengan teman-temannya, berbagi pengetahuan sehingga mereka bisa saling melengkapi lah setidaknya. Itu salah satu strategi yang saya lakukan. Think, pair, and share. Artinya berpikir, berpasangan, atau berkelompok, lalu share, membagikan. Sejauh ini, kreativitas seperti apa yang Ibu lakukan dalam proses mengajar terhadap siswa-siswi di kelas, sehingga materi yang Ibu sampaikan tadinya lebih mudah dicerna terhadap siswa-siswi ketika proses belajar mengajar terjadi? Di kelas 7, kreativitas yang bisa saya berikan ya, khususnya di mata pelajaran IPS itu adalah saya mencoba untuk membawa siswa secara update terkait dengan masalah-masalah sosial yang ada. Sehingga dari setiap masalah-masalah sosial yang ada, saya membawa mereka untuk bisa melihat studi kasus dari berita, contohnya maraknya korupsi gitu kan. Korupsi mungkin ya tidak relevan dengan anak-anak, tapi melalui korupsi ini bisa saja gitu kan mereka pelajari untuk menjauhi sifat korupsi sejak dini gitu. Jadi saya mencoba untuk membawa mereka mengambil salah satu kasus, lalu dari kasus tersebut kita sama-sama mencari solusi sehingga mereka bisa berpikir secara inquiry untuk memecahkan masalah tersebut sama dengan teman-teman kelompoknya gitu, sehingga siswa tidak akan belajar secara individu, mereka akan belajar secara kolaboratif. Bagi saya ini adalah pembelajaran yang kreatif. Ada nggak hambatan-hambatan yang Ibu alami ketika melakukan hal tersebut terhadap siswa-siswi di kelas? Pasti ada. Salah satunya adalah mungkin malas untuk berpikir. Nah, hal ini nggak bisa kita tutup mata gitu, karena kita tahu anak-anak ini adalah anak-anak yang sudah 2 tahun gitu mengalami masa pembelajaran akibat corona gitu, jadi malas untuk berpikir gitu. Nah, ini menjadi salah satu hambatan saya. Ada solusi yang nantinya yang dapat mengatasi hambatan-hambatan yang Ibu terima saat ini sehingga tidak terjadi kemudian hari nantinya terhadap siswa-siswi dalam proses belajar mengajar di kelas? Bagi saya sendiri solusinya adalah dengan meningkatkan media pembelajaran. Kan kalau misalnya kita hanya belajar, siswa mendapat pengetahuan hanya dari mulut gurunya saja, kan mereka bakalan masih mengawang-awang gitu. Jadi solusinya adalah saya mencoba untuk mereka mencari studi literatur. Artinya saya mengizinkan mereka untuk membawa gadgetnya ke sekolah, mereka gunakan secara bertanggung jawab, tetap dalam pengawasan saya sendiri. Lalu mereka mencari studi-studi kasus tersebut, lalu memikirkan ya setidaknya solusi apa yang bisa mereka lakukan gitu. Jadi kita meningkatkan media pembelajarannya. Jadi mereka bisa menggunakan yang namanya media pembelajaran dari gadget mereka, atau mungkin bisa searching dari perpustakaan sekolah. Tergantung dari kreativitas siswa sendiri, Bu ya. Iya. Boleh yang kalau bisa berarti segala informasi yang dia dapatkan itu tidak harus ketika dia berada di dalam sekolah, perlu juga nantinya ia dapatkan dari luar, baik dari teman sekitar maupun orang tua. Dalam anak didik itu pasti memiliki yang namanya hambatan-hambatan, sehingga dia menimbulkan mereka memiliki kecenderungan kesulitan dalam memahami materi-materi di sekolah. Apalagi yang seperti saat ini kita kurikulum belajar itu sering berjalannya waktu itu berubah-ubah. Dari hal tersebut menimbulkan penurunan nilai terhadap siswa. Cara apa yang nantinya dapat
Ibu lakukan agar hal tersebut dapat segera diatasi, tidak berlarut-larut sehingga nilai yang didapat siswa tersebut cenderung naik. Bagi saya sendiri, khususnya guru-guru di sekolah kami, itu kita mengadakan yang namanya remedial atau perbaikan nilai gitu. Kalau misalnya nilainya di bawah rata-rata gitu, misalnya KKM-nya nih, ya kalau di kurikulum 2013 kan masih pakai KKM gitu. Nah, mereka rata-ratanya itu adalah 70, KKM-nya 70. Sedangkan ada murid misalnya dinilai ulangannya atau formatif sumatifnya itu ya, kalau kita kan misalnya sistemnya formatif sumatif, bawah 70 artinya mereka dapat 50. Nah, kita masih memberikan kesempatan untuk dia bisa memperbaiki nilainya. Baik, terima kasih Bu, karena berhubung waktunya sudah habis, mungkin sesi pertanyaannya akan saya tutup. Sebelumnya terima kasih Bu atas waktunya yang sudah diberikan terhadap kami. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih juga atas waktunya. Terima kasih.